Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Alhamdulillah, proses pembelajaran untuk bab yang pertama kita sudah selesai ya. Saya juga sudah mendapatkan 3 aspek penilaian, yaitu nilai pengetahuan yang saya ambil dari ulangan yang sudah kalian kerjakan. Kemudian yang kedua ada aspek keterampilan. Ini merupakan penilaian praktek menggambar kalian. Kemudian yang ketiga penilaian sikap ya, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Ini sudah saya dapatkan di bab yang pertama. Oke, dengan demikian berarti saya nyatakan bab pertama selesai dan kita akan lanjutkan bab yang kedua. Baik anak-anakku sekalian, seperti yang sudah pernah Bapak sampaikan ya, untuk bab yang kedua ini kita akan membahas mengenai konsep dasar menggambar ragam hias ya. Jadi kita akan mempelajari ragam hias itu apa dan lain sebagainya. Ya, ini adalah peta konsep seni budaya dan keterampilan cabang seni rupa ya. Ini adalah yang sudah kita selesai pelajari. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari ini anak-anak ya, konsep dasar menggambar ragam hias. Kemudian satunya prosedur menggambar ragam hias. Ini nanti prosedur menggambarnya minggu depan ya. Kita fokus ke konsep dasar menggambar ragam hias. Meliputi yang pertama 2 pokok bahasan ini, termasuk ke dalam bab yang kedua ya, menggambar ragam hias. Konsep dasar menggambar ragam hias ada 2 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengenalan ragam hias, dan yang kedua prinsip perubahan flora, fauna, dan geometris. Nah, 2 pokok bahasan ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Untuk prosedur menggambar ragam hias, mulai dari teknik menggambar ragam hias, dan yang kedua proses menggambar perubahan ragam hias, ini akan kita bahas minggu depan. Gitu anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama A, konsep dasar menggambar ragam hias. Oke, kalian perhatikan gambar yang ada di dalam tayangan itu ya. Kalian perhatikan gambar itu. Kemudian bandingkan dengan gambar yang kedua. Ini dia gambarnya. Coba kalian perhatikan pakaian pada kedua gambar tersebut. Sudah menemukan? Sangat berbeda bukan? Ya, sangat berbeda sekali. Gambar yang pertama itu adalah Prabu Siliwangi ya, kalau nggak salah ya, di sinetron Kian Santang itu, ayahnya Kian Santang. Pakaiannya sangat mewah, sangat terlihat bagus. Kalau kalian perhatikan gambar yang kedua itu polos, tidak ada apa-apanya ya, hanya warna saja polosan. Oke, kita lanjutkan. Pakaian yang pertama yang dipakai oleh Baginda Raja itu merupakan pakaian untuk bangsawan ya, yang sudah diberi hiasan-hiasan dan ornamen-ornamen, sehingga tampak kalau yang memakai pakaian itu pasti dari golongan bangsawan ya, dari golongan bangsawan. Nah, ornamen yang ada di pakaiannya Paduka Raja itu adalah contoh ragam hias anak-anak ya. Jadi bisa disimpulkan ragam hias ini bisa menambah nilai ekonomis suatu barang ya. Ragam hias juga bisa memperlihatkan status sosial pada zaman dahulu kala ya. Jadi di Indonesia ini yang namanya ragam hias itu bukan barang baru lagi ya, bukan hal baru lagi, sudah ada sejak zaman nenek moyang anak-anak ya, yang namanya ragam hias ini.
Contohnya bisa kita temukan dalam pakaian-pakaian para bangsawan. Ini pasti pakaiannya lebih bagus daripada pakaiannya rakyat jelata. Gitu. Next, gambar yang kedua sama ini juga ya. Nah, gambar yang pertama dengan gambar yang kedua sangat berbeda. Temukan perbedaannya? Ketemu gampang ya? Ya, gitu anak-anak. Jadi pada zaman dahulu kala itu untuk melihat status sosial seseorang, kita bisa melihat dari pakaian yang dikenakan. Gitu anak-anak ya. Oke. Kita lanjutkan gambar yang selanjutnya. Gambar pertama itu gambar apa? Gambar pintu ya. Yang kedua gambar lemari. Dan yang ketiga adalah gambar tiang atau saka bangunan. Kalau kalian perhatikan, ketiga benda ini memiliki hiasan ya. Dalam hal ini ukiran. Ini juga contoh ragam hias anak-anak. Ya, kalau tadi di pakaian, ini di barang-barang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke materi. Apa sih ragam hias itu? Tadi kan kalian sudah melihat ragam hias itu ada di pakaian, ada di benda-benda dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya macam-macam ya, ya enggak? Iya. Jadi ragam hias itu apa? Oke, check it out. Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Karya ini dapat berupa tenunan, tulisan, misalnya batik, songket, ukiran, atau pahatan pada kayu atau batu. Tadi kalian sudah melihat karya-karya, contoh karya dari ragam hias. Yang pertama adalah pakaian ya, kemudian yang kedua adalah ukiran atau pahatan. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, ragam hias juga biasa disebut ornamen. Next, ini contohnya anak-anak. Bentuk dasarnya itu diulang-ulang ya, seperti ini. Oke, ini adalah contoh ragam hias. Nah, Pak, saya di rumah juga sering melihat ragam hias. Coba kalian bisa nggak menyebutkan contoh ragam hias dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Nggak usah jauh-jauh. Seragam yang kalian pakai pada hari Rabu dan Kamis itu juga contoh ragam hias, ya. Kemudian yang cewek nih, yang cewek barangkali ada yang punya daster atau ibunya pasti punya daster kan? Nah, itu juga contoh ragam hias. Kemudian kalian perhatikan lemari yang ada di rumah kamu, polos enggak? Kalau nggak polos berarti ada ukirannya. Nah, ukiran-ukiran tersebut juga termasuk contoh ragam hias. Barangkali ada yang pintunya juga ada motifnya. Nah, itu juga contoh ragam hias. Gitu ya anak-anak ya. Mungkin kita lanjutkan. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau penggayaan dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Nah, ini stilasi. Stilasi adalah mengubah bentuk asli dari sumber menjadi bentuk baru yang bersifat dekoratif dengan tidak menghilangkan ciri khas dari bentuk aslinya. Itu pengertian stilasi. Nah, perhatikan gambar 1, 2, kemudian gambar 3 dan gambar 4. Perbedaan apa yang bisa kalian temukan pada keempat gambar ini? Coba. Gambar yang pertama itu motifnya terdiri dari apa? Kalau kita perhatikan ada bunga dan ada daun ya. Oke, ingat-ingat. Yang pertama adalah gambar pertama, motifnya terdiri dari bunga dan dedaunan. Kemudian gambar yang kedua itu dominannya pada angsa ya.
angsa beserta bentuk-bentuk ornamen lengkung itu bentuk tambahan, ada yang seperti daun, ada yang seperti bunga ya. Oke, kita sepakati bentuk dasarnya atau bentuk dominannya itu angsa. Kemudian gambar ketiga anak-anak, kalian perhatikan. Kalau diperhatikan gambar ketiga ini konsepnya itu kotak-kotak ya. Kotak-kotak disusun berjejer. Kemudian ada bentuk bunder juga atau lingkaran, ada bentuk oval. Yang kalau kita lihat antara bunderan yang ada di dalam kotak itu dengan kotak yang lain itu merupakan kombinasi ya, kombinasi. Oke, gambar yang ketiga bentuk dasarnya adalah apa ini? Ada lingkaran, kotak, kemudian titik, oval, dan seterusnya ya. Oke, kemudian yang keempat, kalau yang keempat itu bentuk yang dominan itu orang sedang memikul sesuatu ya, orang sedang memikul sesuatu. Oke, orang sedang memikul sesuatu. Walaupun gambar orangnya itu tidak terlalu jelas, tapi kita bisa menangkap bahwa gambar yang keempat itu adalah gambar orang sedang memikul sesuatu. Oke, saya perjelas anak-anak. Keempat gambar ini merupakan contoh motif pada ragam hias ya. Ya, jadi ragam hias itu ada 4 macam motifnya. Yang pertama, ragam hias flora atau vegetal. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias dengan motif flora atau vegetal mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Nah, gambar yang pertama tadi terdiri dari bunga dan daun, maka termasuk ke dalam motif ragam hias flora. Paham sampai sini anak-anak ya? Oke, sekarang saya beri contohnya lagi. Nah, ini kalian perhatikan. Pada gambar tersebut, gambar yang dominan adalah bentuk bunga dan daun, maka motif tersebut termasuk ke dalam motif ragam hias flora atau vegetal. Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua ini juga sama. Gambar apa ini? Iya, betul sekali. Ini gambar nanas ya, bukan gambar stroberi. Ya, jadi gambar nanas ini termasuk ke dalam ragam hias flora loh, Pak. Flora itu kan bukannya tumbuhan. Iya, betul sekali. Flora ini tumbuhan. Tapi buah juga kan termasuk dalam bagian tumbuhan tersebut. Jadi motif ragam hias flora ini bisa digambar hanya daunnya saja, batangnya saja, akarnya saja, bunganya saja, atau buahnya saja, atau gabungan dari kesemuanya juga bisa ya. Yang penting flora ini bagiannya bagian tumbuhan ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Kemudian gambar yang ketiga ini juga kalau kalian perhatikan ini motifnya flora ya. Ada bunga di tengah-tengah, kemudian ada bubahan daun di sekelilingnya. Paham sampai sini? Kalau yang tadi itu contohnya di kain, nah ini yang ketiga contohnya di kayu ya. Kita lanjutkan anak-anak, motif yang kedua yaitu ragam hias fauna atau animal. Bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang. Misalnya burung, gajah, cicak, ikan, ayam, dan seterusnya dan sebagainya ya. Semua hewan pokoknya. Dalam membuat ragam hias, motif hias animal bisa digabung dengan motif hias vegetal atau motif geometrik ya. Tadi masih ingat gambar yang kedua yaitu gambar angsa, ya enggak?
gambar angsa warna kuning, di belakangnya ada kombinasi dedaunan. Nah, itu contohnya anak-anak ya, contoh motif ragam hias fauna. Nah, ini ada contoh lagi. Gambar yang pertama adalah gambar apa ini? Gajah, betul sekali. Nah, gambar gajah ini dikelilingi oleh motif hias yang lain, misalnya itu ada vegetal ya, atau flora, ada juga geometrik. Kemudian gambar yang kedua ini juga sama, ayam jantan ya, dikelilingi oleh motif vegetal juga, ada daun, ada buahnya, ada batangnya dan sebagainya ya. Kemudian gambar yang ketiga ini juga sama. Ini adalah gambar ragam hias pada bahan kayu ya. Kalau kita lihat ini ada adegan di sebuah hutan. Di sana ada gajah, ada pepohonan, rimbun, kemudian ada kerbau, ada kambing, ada semut, ada kecoa dan lain-lain. Nggak kelihatan semut sama kecoanya soalnya ya. Yang kelihatan itu tikus, gajah, kambing, kerbau, itu anak-anak ya. Next, ragam hias geometris yang ketiga ya, motif ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris. Nah, sampai sini dulu kalian masih ingat nggak bentuk geometris itu seperti apa? Bentuk itu kan dibagi menjadi dua macam ya nggak? Ayo ingat-ingat lagi. Bab pertama, bentuk geometris, satunya bentuk organis, betul sekali. Bentuk geometris contohnya itu ya ada segitiga, segi empat, kemudian jajar genjang, belah ketupat, kemudian ada juga trapesium, lingkaran, oval, dan seterusnya. Jadi bentuk yang beraturan yang biasa kita lihat. Kalau yang organis ini bentuknya tidak beraturan ya. Oke, kita lanjutkan. Dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan cara menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Ini contohnya anak-anak ya. Bentuknya kotak-kotak dengan kombinasi. Yang kedua juga ada bentuk kotak, ada bentuk oval, ada bentuk lonjong, ada bentuk lingkaran, ada bentuk apa lagi nih? Segitiga ya. Tuh. Ini juga sama, bentuk geometris, ada bentuk lengkung, oval, persegi, dan seterusnya. Ini pada bahan kayu ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah motif ragam hias figuratif. Figuratif ini berarti tiruan manusia anak-anak. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapat penggayaan bentuk. Nah, sampai di sini dulu. Masih ingat nggak tadi di awal gambar yang keempat, yaitu gambar orang sedang mikul. Masih ingat ya? Ya. Jadi batik tersebut itu merupakan batik khas Pemalang anak-anak ya. Nama batiknya adalah Grombyang Pemalangan. Jadi diibaratkan orang tersebut adalah penjual grombyang ya, salah satu kuliner khas Pemalang. Dibuat motif batiknya seperti itu, menggunakan konsep motif ragam hias figuratif. Jadi manusianya ya enggak manusia seutuhnya, artinya digambarkan secara detail, teliti, jelas, itu enggak hanya figur manusia yang sedang memikul barang jualan, yaitu grombyang ya. Itu anak-anak. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar atau mengukir. Ini contohnya, ini kan
figuratif ya, bukan seperti manusia sesungguhnya, tidak mendetail. Yang penting ada kepala, badan, tangan, kaki. Nah, malah akan menimbulkan karya seni yang sangat artistik ya. Tuh. Nah, ini contoh batik Grombyang Pemalangan. Ya. Walaupun ragam hias figuratif, tapi tetap ada kombinasi dengan bentuk apa? Kalau kalian lihat gambar ini, iya betul sekali, geometris ya. Kalian lihat yang warna ungu tersebut itu merupakan bentuk-bentuk geometris. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh figur manusia yang sedang melakukan praktek sabung ayam atau adu ayam ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak? Sampai di ragam hias figuratif. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalian komen di bawah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini contoh suasana atau keadaan pada saat perang Baratayuda. Oke, next, pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Beberapa jenis pola ragam hias sebagai berikut. Yang pertama, jenis pola tunggal atau pattern, yaitu bentuk pola yang disusun dengan ukuran yang berdiri sendiri tanpa diberi bentuk yang lain. Nah, ini contohnya ya. Kalau orang-orang bilang ini motif parang ya. Motif parangnya ini diulang-ulang anak-anak. Jadi banyak sekali motif parang dijejer-jejer ya, itu parangnya. Jadi motif satu kemudian dijejer-jejer sehingga menimbulkan kesan yang artistik. Kemudian yang kedua adalah jenis pola ulang himpunan, yaitu bentuk pola yang tiap bagian merupakan suatu kelompok dan kumpulan dari beberapa bentuk atau unsur yang masih bersifat satu kesatuan. Nah, ini tiap bagiannya itu merupakan suatu kelompok ya. Nah, kumpulan dari beberapa bentuk atau unsur ini masih bersifat satu kesatuan. Paham ya? Yang kedua juga sama. Kemudian yang ketiga, jenis pola ulang menyeluruh, yaitu bentuk pola dengan kombinasi-kombinasi ulangan disertai dengan membubuhkan bentuk lain yang tidak tercakup dalam kelompok tanpa merusak bentuk pokok dari ragam hias tersebut. Contohnya kayak apa? Nah, ini contohnya ya. Kemudian yang selanjutnya, prinsip gubahan flora, fauna, dan geometris. Gubahan sama halnya dengan seni musik, yaitu proses aransemen kalau dalam seni musik. Hal ini dilakukan agar memperoleh bentuk-bentuk rupa yang baru. Prinsip gubahan ragam hias cenderung mengarah pada bentuk ekspresi pada seni rupa. Jadi ini anak-anak ya, dalam seni musik ada sebuah lagu A, lagunya seperti itu, kemudian diaransemen ulang sehingga didapatkan lagunya tetap sama, bentuk lagunya sama, tapi mendapatkan tambahan-tambahan, misalnya ada permainan saksofon, ditambahkan musik trompet, biola, dan sebagainya, maka lagu yang kedua ini akan terlihat lebih berbeda dengan lagu yang pertama ya, karena diaransemen ulang. Tapi bentuk lagunya tetap sama ya, nada lagunya tetap sama, kemudian lirik lagunya juga tetap sama, itu anak-anak ya. Sama dengan gubahan flora, fauna, dan geometri juga sama.
bentuk aslinya tetap, artinya tidak meninggalkan bentuk lamanya ya, tidak meninggalkan bentuk yang lama. Kalau daun ya daun pasti ada ujungnya, kalau bunga pasti ada mahkotanya dan seterusnya. Itu contohnya seperti itu ya. Bentuk ekspresi tersebut antara lain distorsi, stilasi, repetisi, deformasi, dan lain sebagainya. Distorsi adalah perubahan bentuk, penyimpangan, keadaan yang dibelokkan. Kalau stilasi tadi di atas sudah saya jelaskan ya. Ini langsung ke deformasi. Adalah susunan bentuk yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan seni yang sering terkesan kuat sehingga tidak lagi berwujud semula atau sebenarnya. Nah, kalau deformasi ini berarti bentuk awalnya itu udah tidak terlalu kelihatan gitu ya. Gitu anak-anak. Nah, ini deformasi. Susunan bentuk yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan seni yang sering terkesan kuat sehingga tidak lagi berwujud semula atau sebenarnya. Nah, tadi sudah ya. Kemudian perupaan dekoratif umumnya melalui gubahan-gubahan bentuk yang distilasikan dan memiliki kesan estetis. Jarang ditemukan ruang kosong pada produk kerajinan Nusantara. Semua diisi dengan ragam hias walaupun tampak berlebihan. Nah, kalian coba perhatikan batik SMP Negeri 1 Pemalang. Kalau kalian perhatikan itu kan polanya diulang-ulang dan penuh ya, mengisi seluruh bahan kain yang kalian gunakan untuk membuat baju. Nah, itu contoh ragam hias ya. Walaupun berlebihan atau tidak ditemukan ruang kosong, tapi ini memiliki kesan estetis anak-anak ya. Ya gitu. Ragam hias tidak hanya membuat benda menjadi indah, namun juga memiliki pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Oke, part 1 selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak anak-anak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.